Eklesiologi dalam bahasa Yunani dikenal dengan eklesiologi, yang artinya studi mengenai gereja. Eklesiologi adalah cabang teologi yang secara sistematis mempelajari tentang asal-usul, hakikat, ciri-ciri khusus, dan perutusan gereja. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata eklesiologi diartikan sebagai ilmu tentang sejarah dan teologi gereja Kristen. Kita juga perlu untuk melihat pengertian eklesiologi secara etimologis. Secara etimologis, kata eklesiologi berasal dari dua kata, yaitu ek dan klesis, yang mengindikasikan bahwa kata tersebut berarti tindak berkumpul atau berhimpun atau peristiwa memanggil keluar. Eklesiologi ini penting untuk dibahas dalam susunan doktrin gereja, karena eklesiologi juga langsung berhubungan dengan pneumatologi dalam hal satu bentuk keselamatan. Allah sebagai pewahyu yang Tritunggal melaksanakan karyanya untuk menyelamatkan manusia. Allah Bapa kemudian mengutus putranya Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus ke dalam dunia ciptaannya supaya manusia yang jatuh dalam dosa tetap hidup dan selamat. Keterkaitan antara pneumatologi dan eklesiologi serta sakramentologi, yaitu rohlah yang menjiwai gereja dengan mendorong umat untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Kristus, dan roh itu juga yang menghadirkan Kristus dalam sakramen-sakramen gereja. Dan pada akhirnya kita sampai pada pemahaman bahwa eklesiologi adalah upaya gereja memahami dan menjabarkan isi dari misi Allah di dalam Kristus melalui Roh Kudus bagi pembentukan identitas, wujud, kehadiran, dan karya gereja di dalam dunia. Dalam Perjanjian Lama terdapat dua istilah yang dipakai untuk menjelaskan mengenai gereja, yaitu kahal yang turun dari akar kata yang sudah tidak dipakai lagi, yaitu kal, yang artinya adalah memanggil. Kemudian kata kedua yang dipakai adalah eda, yang berasal dari kata yaat, yang artinya memilih atau menunjuk atau bertemu bersama-sama di satu tempat yang telah ditunjuk. Jika kata ini kemudian ditunjuk kepada bangsa Israel, berarti itu menunjuk pada bangsa itu sendiri, yang kemudian dibentuk oleh anak-anak Israel atau kepala perwakilan pada saat Israel masih berbentuk konfederasi suku, baik pada saat itu bergabung bersama maupun tidak bersama. Kita juga sering menjumpai kedua kata ini dipakai secara bersama-sama menjadi kahal eda, yang artinya kumpulan jemaat, yang ada dalam kitab Keluaran dan juga Bilangan serta Yeremia. Kemudian ada juga kata sinagoge, adalah terjemahan yang paling umum yang dipakai dalam Septuaginta untuk eda dan juga untuk menerjemahkan kata kahal yang dipakai dalam 5 kitab Musa, Pentateuk. Pada kitab Perjanjian Lama, bagian akhir Septuaginta menerjemahkan kata kahal menjadi eklesia. Sedangkan dalam Perjanjian Baru juga memiliki dua kata yang diambil dari Septuaginta, yaitu eklesia yang berasal dari kata ek dan kaleo yang artinya memanggil keluar, dan kata kedua adalah sinagoge dari kata sun dan ago yang berarti datang atau berkumpul bersama. Kata sinagoge ini bisa menunjuk pada dua arti. Yang pertama adalah pertemuan orang Yahudi, dan arti yang kedua lebih mengarah pada bangunan di mana orang Yahudi berkumpul untuk beribadah secara umum. Secara umum dalam Perjanjian Baru, kata eklesia menunjuk kepada gereja, walaupun ada beberapa bagian yang sekedar menunjuk pada pertemuan secara umum. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesuslah yang pertama kali menggunakan kata eklesia. Dia memakai kata ini untuk menunjuk pada murid-murid yang bersama-sama dengan dia. Kemudian pada masa berikutnya, sebagai hasil dari perluasan gereja, kata eklesia ini mendapat arti yang lebih luas,
gereja-gereja lokal yang didirikan di mana-mana dan disebut sebagai eklesiai, karena semua itu memanifestasikan gereja Kristus yang universal. Pandangan Clemens dari Alexandria menyatakan tentang gereja, menurutnya hanya ada satu gereja yang universal, sama seperti hanya ada satu Allah Bapa, satu firman ilahi, dan satu Roh Kudus. Ia mengibaratkan gereja seperti bunda perawan yang memberi anak-anaknya minum dari air susu sabda ilahi. Gereja yang benar adalah mereka atau kumpulan orang-orang yang menurut maksud Allah, karena Allah satu dan Tuhan juga satu, sehingga yang paling terhormat serta layak dipuji karena ketunggalannya hanya ada satu juga. Menurut Cyprianus dari Kartago, gereja hanya ada satu. Gereja yang satu itu tersebar di mana-mana dalam jumlah yang sangat besar dan terus bertumbuh subur. Cyprianus menganalogikan gereja itu seperti matahari dan ranting pohon. Sebagaimana ada banyak sinar matahari tetapi hanya ada satu cahaya, dan banyak ranting pohon tetapi hanya ada satu kekuatan yang berdasarkan jalinan akar-akar yang kokoh. Begitupun gereja terdiri dari berbagai macam kelompok dengan keanekaragamannya, tetapi tetap berada dalam satu kesatuan yang hanya berasal dari Allah. Kemudian menurut Martin Luther, gereja merupakan persekutuan orang-orang yang beriman, yang telah diselamatkan Kristus serta hidup di dalam firman Allah dan telah dimaterikan dalam sakramen. Satu-satunya sumber ajaran gereja yang benar di dalam gereja adalah Alkitab, atau berdasarkan pada sola scriptura. Kemudian menurut Calvin, gereja merujuk pada orang-orang yang berada pada hadirat Allah. Di dalam gereja ini yang diterima adalah orang-orang yang karena hadirat Allah telah diangkat menjadi anaknya dan oleh penyucian karya Roh Kudus menjadi anggota Kristus. Gereja bukan saja kumpulan orang-orang kudus yang ada di bumi, melainkan semua orang pilihan yang pernah hidup sejak awal zaman. Yang harus kita akui sebagai anggota-anggota gereja ialah orang-orang yang melalui pengakuan, melalui teladan hidupnya, dan melalui keikutsertaannya dan sakramen-sakramen mengaku Allah dan Kristus sama seperti kita. Gereja adalah kelompok besar yang terkumpul dari segala bangsa, yang memang terpisah oleh jarak jauh, tetapi kelompok ini mempunyai pendirian yang sama tentang kebenaran ajaran Allah yang satu dan dalam satu kesatuan tata ibadah yang sama. Menurut pandangan Tom Jacobs, misteri gereja pada hakikatnya terletak dalam Allah pencipta dan penyelamat yang mengupayakan kebahagiaan bagi seluruh manusia. Gereja merupakan perkumpulan atau persekutuan orang-orang yang bersatu dengan Kristus. Kesatuan orang-orang beriman dengan Kristus adalah kesatuan dengan Kristus, imam, raja, dan nabi, sehingga turut mengambil bagian dalam melaksanakan trifungsi Kristus. Kesatuan itulah yang menjadi acuan bahwa gereja adalah persekutuan orang kudus. Pengertian gereja. Kata gereja berasal dari bahasa Yunani eklesia, yang diartikan sebagai perkumpulan atau orang yang dipanggil keluar. Akar kata gereja tidak terhubung dengan gedung, tetapi orang. Gereja adalah perhimpunan manusia yang telah menerima keselamatan dari Allah lewat pengorbanannya di kayu salib. Sebagai manusia yang telah dipanggil keluar dari cara hidup yang lama, kita dipanggil dalam persatuan erat dengan Allah Bapa dan sesama melalui Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Ada juga beberapa pengertian yang perlu kita pahami. Yang pertama, gereja sebagai misteri. Kata misteri berarti rahasia. Dalam Alkitab, kata misteri dipakai untuk mengungkapkan atau menunjukkan rencana Allah menyelamatkan manusia dan karya keselamatan itu sendiri sebagai bagian dari pelaksanaan rencana Allah. Dalam gereja purba, kata misteri dipakai dalam upacara liturgi
yang mengungkapkan dan menghadirkan karya keselamatan dari Allah itu sendiri. Seiring perkembangannya, kata misteri dan kata sakramen sama digunakan dalam halnya menyatakan karya Allah yang mewahyukan diri dalam wujud manusiawi. Namun terdapat perbedaan penekanan makna di antara kedua kata tersebut. Kata misteri lebih menekankan pada yang tersembunyi, yang ilahi, dan yang tak tampak, sedangkan kata sakramen menekankan pada suatu yang tampak dan pengungkapan yang tampak itu. Dalam Perjanjian Baru, kata misteri juga menunjukkan rahasia kerajaan Allah. Istilah ini mau menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah mulai tampak dalam perkataan dan perbuatan Yesus. Ada beberapa makna pemahaman misteri yang disampaikan Paulus. Yang pertama, seluruh karya keselamatan Allah baik secara rencana atau pelaksanaannya terjadi dalam Kristus. Yang kedua, Kristus sendiri yang sebagai firman akan menjelma dan sebagai firman telah menjelma. Verbum incarnandum dan verbum incarnatum. Dan yang ketiga, kesatuan Kristus dengan gereja. Kemudian, gereja sebagai misteri dan sakramen. Jika gereja disebut sebagai satu misteri yang menyatakan bahwa cinta kasih Allah dan rencana penyelamatan Allah belum sepenuhnya ditangkap oleh manusia, walaupun Allah sendiri sudah berusaha menyatakannya, tugas gereja mencari dan menemukan rencana Allah tersebut dan mengungkapkannya sehingga dapat dimengerti dan dirasakan oleh manusia. Dengan kata lain, gereja dipanggil menjadi sakramen yang kelihatan yang menandakan keselamatan. Gereja merupakan sakramen, yaitu tanda atau sarana kesatuan kasih mesra dengan Allah maupun kesatuan bangsa manusia satu sama lain. Dengan sebutan itu, gereja dipertandakan sekaligus diwujudkan rahmat Allah, dan rahmat Allah itu telah berkarya sejak awal dunia dijadikan. Dapat dikatakan bahwa gereja tidak pernah terlepas dari dunia. Keselamatan yang direncanakan dan dilakukan Allah terjadi di dunia dinyatakan di dalam gereja. Kemudian yang ketiga, gereja sebagai umat Allah. Istilah umat Allah sudah dipakai sejak zaman Perjanjian Lama. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Gereja sebagai umat Allah tidak semata dilihat dari organisasi atau lembaga, melainkan kumpulan orang-orang percaya yang dengan Allah dan mempunyai hubungan sangat dekat dengan Allah. Gereja sebagai umat Allah tidak semata-mata dilihat dari organisasi atau lembaga, melainkan kumpulan orang-orang yang percaya dengan Allah dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Melalui gambaran tubuh, Paulus mengibaratkan itu sebagai kesatuan jemaat gereja, tetapi tetap satu kesatuan bagaikan tubuh. Yang dimaksud di sini bukan kesatuan jemaat, melainkan kesatuan jemaat dengan Kristus sebagai kepala gereja. Gereja hidup dari Kristus dan dipenuhi oleh kuasanya. Gereja sebagai umat Allah menyasar pada karya keselamatan yang dilakukan pada orang-orang yang telah percaya kepadanya. Setiap orang beriman tidak berdiri sendiri, melainkan turut serta dalam iman bersama serta menghayati kasih dan karya penyelamatannya. Yang berikut kita membahas mengenai karakteristik gereja. Yang pertama, esensi dari gereja. Untuk Protestan sendiri, esensi gereja tidak didapatkan dari organisasi eksternal, melainkan gereja sebagai communion sanctorum. Menurut pandangan Luther dan Calvin, gereja merupakan persekutuan orang kudus. Persekutuan orang kudus yang dimaksud yaitu suatu persekutuan yang percaya dan disucikan di dalam Kristus dan disatukan dengan Dia sebagai kepala mereka. Belgic Confession menyebutkan, kami percaya
dan mengakui satu gereja yang am atau universal, yang merupakan jemaat yang kudus dari orang yang percaya yang benar, yang mengharapkan keselamatan mereka dalam Yesus Kristus, yang dicuci oleh darahnya, disucikan dan dimateraikan oleh Roh Kudus. Keberadaan gereja di bumi dianggap sebagai persekutuan orang kudus. Gereja yang nampak dianggap sebagai persekutuan orang kudus, begitu pula dengan gereja yang tidak nampak. Kedua pembedaan antara gereja yang nampak dan tidak nampak ini bukan berarti bahwa gereja adalah dua, tetapi hanya satu gereja dan hanya memiliki satu esensi. Kedua-duanya ini secara esensial merupakan komunion sanctorum. Tetapi gereja yang tidak nampak adalah gereja sebagaimana yang dilihat oleh Tuhan, sebuah gereja yang hanya terdiri dari orang percaya. Sedangkan gereja yang nampak adalah gereja yang sebagaimana dilihat oleh manusia, yang terdiri dari orang-orang yang mengakui Yesus Kristus bersama dengan anak-anak mereka, dan dengan demikian juga disebut sebagai persekutuan orang percaya. Gereja kemudian membentuk satu kesatuan spiritual yang kemudian Kristus adalah kepala ilahi. Gereja sebagai tubuh dari Kristus artinya bahwa gereja ditetapkan untuk mencerminkan kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam karya penebusan. Gereja kemudian dihidupkan oleh satu roh, yaitu Roh Kristus. Gereja adalah benteng kebenaran dan saran Tuhan untuk dapat mencurahkan berkat rohani kepada orang percaya. Tanda-tanda gereja. Adapun beberapa tanda dari gereja yang kemudian menjadi bentuk dari kehadiran gereja yang benar. Yang pertama, pemberitaan firman yang benar. Inilah yang menjadi tanda paling penting dari sebuah gereja. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan sakramen secara benar. Sakramen ini tidak dapat dipisahkan dari firman Tuhan, sebab sakramen ini tidak memiliki isi pada dirinya sendiri, tetapi mendapatkannya di dalam firman Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan disiplin dengan setia. Disiplin sangat penting dalam menjaga kemurnian dari doktrin dan juga menjaga kesucian sakramen. Kemudian berbicara mengenai sifat gereja, berdasarkan pengakuan iman rasuli mencatatkan 3 sifat gereja, yaitu 1, kudus dan am. Sedangkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel menyebut 4, yaitu gereja itu esa, unam ecclesiam, kudus sanctam ecclesiam, am catholicam ecclesiam, dan rasuli apostolicam ecclesiam. Yang pertama, gereja itu esa. Sifat pertama dari umat Allah yang sejati adalah esa. Kesan dari gereja adalah gambaran atau refleksi kesan dari Tuhan. Ada kejamakan pribadi di dalam Allah. Kepelbagaian itu berelasi begitu rupa sehingga terbangun satu persekutuan yang tak terpisahkan. Yesus berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan ada di tengah-tengah mereka. Ingin menunjukkan bahwa melalui perkumpulan yang satu itu dan membangun persekutuan dengan Allah, itulah kemudian menandai keberadaan gereja itu sendiri. Gereja itu kudus karena berkat Roh Kudus yang menjiwai, sehingga gereja bersatu dengan Tuhan satu-satunya yang dari dirinya sendiri kudus. Dari sini kita perlu paham bahwa kisah Pentakosta mengingatkan kita bahwa ada hubungan antara Roh Kudus dan gereja. Roh Kudus menjiwai gereja dan gereja adalah bagian dari tubuh Kristus dan Yesus adalah kepalanya. Sifat gereja yang adalah am atau katolik. Dalam bahasa Indonesia, kata katolikam diterjemahkan dengan istilah am yang berarti umum, sehingga pengertian ini dapat kita pahami bahwa kehadiran gereja tidak terikat pada satu tempat atau satu daerah atau satu etnis saja, melainkan kehadiran gereja ini ada untuk semua secara umum. Yang keempat, gereja itu rasulia. Gereja adalah persekutuan rasuli, credo apostolicam ecclesiam. Ayat syahadat ini berarti gereja senantiasa ada dalam status kemuridan atau memberi diri dibimbing oleh otoritas, instruksi, dan arahan para rasul. Berada dalam ajaran para rasul berarti juga senantiasa mendengar mereka
dan menerima pemberitaan. Sakramen. Dalam Perjanjian Lama dikenal dua sakramen, yaitu sunat dan paskah. Para teolog reformat mengatakan bahwa sunat pertama kali dilakukan oleh bangsa Israel, tetapi seiring perkembangan pernyataan tersebut bisa dibantah karena pada zaman yang sangat lama iman Mesir juga sudah disunat. Selain itu, sunat ditemukan di bangsa lain seperti Afrika, Asia, dan Australia, sehingga tidak mungkin dikatakan bahwa mereka menirukan Israel. Tetapi hanya di antara bangsa Israel sunat dijadikan sakramen perjanjian anugerah. Karena sunat ada pada masa Perjanjian Lama sehingga dipandang sebagai sakramen karena mengalirkan darah. Nah, aliran darah tersebut dipercaya atau diyakini mampu mengalirkan kesalahan dan kecemaran karena dosa. Dan semua orang diwajibkan untuk melakukan sakramen sunat dan wajib membiarkan prinsip anugerah Allah menembus seluruh kehidupan. Paskah juga dipandang sebagai sakramen karena juga mengalirkan darah. Pada saat Paskah semua orang berusaha memberikan kurban yang terbaik untuk dipersembahkan dan disembelih. Kurban-kurban itu dipersembahkan sebagai tanda penghapusan dosa. Mereka yang telah diselamatkan memakan anak domba sembelihan dan melambangkan tindakan iman. Sama halnya ketika kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus. Pada masa Perjanjian Baru sudah mengalami pergeseran pemahaman mengenai sakramen. Perjanjian Baru mengakui adanya dua sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Pemaknaan di masa Perjanjian Baru lebih menggunakan simbol atau lambang yang menunjuk pada berkat spiritual yang sama sebagaimana pemaknaan sakramen pada Perjanjian Lama. Namun seiring perkembangannya, Katolik menambahkan 5 lagi sakramen tanpa kurban darah seperti sakramen sidi, pengakuan dosa, ordo, pernikahan, peminyakan. Kelima sakramen ini ditambahkan tidak mempunyai dasar yang jelas. Mereka berusaha memberikan dasar-dasar biblis yang mendukung kelima sakramen yang ditambahkan itu. Tetapi di sini kita melihat bahwa hanya ada dua sakramen yang diakui oleh Kristus itu sendiri. Gereja Katolik tetap menggunakan kelima sakramen itu dan tetap dipakai walaupun tidak ada pembuktian mengenai kelima sakramen tersebut. Berdasarkan persembahan roti dan anggur yang memberikan bagian keselamatan, maka penampilan itu mengandung pemahaman sakramental. Hal ini serupa juga berlaku pada pembaptisan yang dipandang sebagai sarana keselamatan yang memberikan pneuma atau roh. Paulus menerima pandangan Kristiani telah merenungkan pembaptisan itu maupun Ekaristi dan memahaminya sebagai peristiwa penyelamatan yang memberikan keselamatan, mempersatukan kita dengan Tuhan dan mewajibkan mempunyai tindakan yang baik secara moral. Melalui pemahaman di atas, maka semakin mudah untuk mengartikan perbuatan penyelamatan sebagai sakramen. Clemens dari Alexandria membagi misteri menjadi dua, mikra, misteri kecil, yaitu fase persiapan yang mengantar kepada misteri yang besar atau megala misteria. Misteri merupakan unsur yang hakiki dalam ajaran gnosis yang sejati, yakni pengetahuan iman Kristen sehingga kebenaran-kebenaran dalam agama Kristiani dipandang sebagai suatu yang misteri juga. Kristuslah sang misteri itu yang mengantar kita kepada misteri, dan daripadanya orang gnostik memperoleh tabisan dan kesempurnaan. Chrysostomus menggunakan kata misteri untuk menjabarkan apa itu sakramen. Mysterion adalah apa yang tidak dikenal dan tersembunyi, artinya sesuatu yang tidak dikenal atau diketahui oleh seorang pun kecuali Allah, dan melalui jalan pewahyuan diberitakan kepada semua orang, yang berisi tindakan penyelamatan ilahi yang oleh Kristus tidak hanya dilakukan tetapi diajarkan, sehingga dapat dikatakan bahwa mysterion merupakan karya keselamatan dan juga merupakan ajaran keselamatan. Tujuan utama diwahyukan pengajaran ini bukan semata-mata sebagai pengajaran, melainkan pertobatan dan kewajiban moral dalam arti pemenuhan dan pelaksanaan misteri yang oleh Allah diwahyukan dalam cinta kasih. Martin Luther mengatakan hanya ada dua sakramen yang mempunyai dasar alkitabiah dalam arti langsung ditentukan
oleh Kristus. Sehingga Martin Luther menolak penambahan 5 sakramen karena ia menganggap tidak ada dasar alkitabiah atau tidak mempunyai dasar yang jelas. Martin Luther mempunyai pemahaman tentang baptisan sama halnya seperti Calvin. Mereka sama-sama memandang atau memahami bahwa baptisan adalah suatu yang setara dengan sunat dalam perjanjian lama sebagai tanda perjanjian Allah dengan umatnya. Pada waktu itu sempat terjadi perbedaan pendapat antara Luther dan kaum Anabaptis. Kaum Anabaptis menyatakan bahwa sakramen baptisan dilakukan pada seseorang yang baru lahir sama saja memaksakan ia menjadi Kristen. Kaum Anabaptis menyatakan bahwa baptisan merupakan meterai atau tanda yang memperlihatkan bahwa ia sungguh-sungguh memahami imannya dan dengan sadar mengakui bahwa Yesus Kristuslah Sang Juru Selamat, sehingga baptisan hanya boleh dilayangkan bagi orang dewasa. Luther menolak pemahaman tersebut karena menurutnya keyakinan bahwa janji Allah sebagaimana dimeteraikan melalui baptisan juga berlaku bagi anak-anak dalam keluarga Kristen. Ajaran Luther tentang perjamuan kudus disebut konsubstansiasi, bersama-sama, substansi artinya hakikat. Kedua unsur dalam perjamuan kudus yaitu roti dan anggur mencakup kedua hakikat jasmani dan hakikat rohani. Hakikat jasmani, roti dan anggur, hakikat rohani sebagai tubuh dan darah Kristus yang diterima peserta perjamuan kudus secara nyata. Penerimaan itu menjadi nyata karena ada janji Tuhan, sama halnya dalam kisah perjanjian atau perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya. Yohanes Calvin melihat sakramen sebagai alat untuk memantapkan dan mempertebal iman kita yang di dalamnya ada peran Kristus dan Roh Kudus itu sendiri. Peran sakramen sama halnya dengan peran firman Allah. Sakramen tidak akan berguna jika kita tidak menerimanya dengan iman. Sakramen yang kita terima sebagai tanda berita sukacita dan semua yang kita terima adalah anugerah Tuhan kepada umatnya. Sakramen ini sebagai suatu tanda lahiriah yang dipakai Allah untuk memeteraikan dalam batin kita janji-janji kerelaannya terhadap kita, supaya iman kita yang lemah diteguhkan, serta kita pun dapat menyatakan kasih dan kesetiaan kita kepadanya, baik di hadapan Dia sendiri, para malaikat-malaikatnya maupun manusia. Definisi lain dari sakramen yaitu kesaksian tentang rahmat Allah terhadap kita yang ditegaskan dengan tanda yang kita peroleh melalui sakramen. Sama seperti Luther, Calvin juga mengakui dua sakramen, di antaranya sakramen baptisan kudus dan sakramen perjamuan kudus. Yang pertama, sakramen baptisan kudus. Baptisan kudus adalah tanda bahwa kita diterima masuk ke dalam persekutuan gereja, supaya setelah kita ditanamkan di dalam Kristus, kita akan menjadi anak-anak Allah. Baptisan itu diberikan kepada Allah, kepada kita dengan tujuan membantu iman kita dalam hubungan dengan Dia dan membantu pengakuan iman itu dengan hubungan sesama manusia. Baptisan merupakan tanda yang dengannya kita mengaku di depan umum bahwa kita mau ambil bagian di antara kumpulan umat Allah. Yang kedua, sakramen perjamuan kudus. Setelah kita diterima dalam dan dimateraikan dalam baptisan kudus, kita menjadi anaknya. Kita diberikan sebuah jaminan, kita hendak diyakinkannya akan kemurahannya yang takkan habis-habisnya itu. Melalui tangan anaknya yang diberikan kepada kita gereja satu sakramen lagi, yaitu hidangan rohani. Roti yang menjadi makanan bagi jiwa kita untuk mencapai hidup yang kekal, yang benar, dan kita memperoleh sukacita di dalamnya. Tandanya ialah roti dan anggur yang melambangkan daging dan darah Kristus. Di dalam baptisan kita dilahirkan kembali dan masuk ke dalam gereja untuk menikmati serta merayakan perjamuan kudus bersama orang-orang percaya. Karena setiap karya Tuhan terlihat seperti misteri dan sukar
untuk dipahami, maka ia mengambil roti dan anggur sebagai tanda-tanda yang bisa dilihat dari rencana dan karya penyelamatannya. Tujuan dari perjamuan kudus untuk menegaskan kepada kita bahwa tubuh Tuhan pernah dikorbankan untuk kita sedemikian rupa, sehingga sekarang kita makan dan minum yang berasal dari Kristus, bahwa darahnya pernah ditumpahkan untuk kita, supaya menjadi minuman bagi kita untuk selama-lamanya. Jadi, baptisan diberikan sebagai pintu masuk pertama kita untuk masuk ke dalam perkumpulan atau orang-orang percaya, dan merupakan pengakuan iman kita yang pertama. Perjamuan kudus sebagai tempat kita menerima tubuh dan darah Kristus sebagai makanan rohani bagi perkumpulan orang-orang percaya yang merupakan miliknya. Sebagaimana ada satu Allah, satu iman, satu Kristus, dan satu gereja yang adalah tubuhnya, demikian pula hanya ada satu baptisan dan satu perjamuan kudus yang tidak akan diulang-ulang. Pengertian sakramen. Sakramen berasal dari bahasa Latin, yaitu sacramentum, yang artinya menunjukkan sejumlah uang yang disimpan oleh dua pihak dalam perjanjian hukum. Setelah ada keputusan dari pihak pengadilan, yang menang akan dikembalikan uangnya, sedangkan yang kalah akan disita uangnya. Hal ini disebut sakramentum sebab menjadi semacam penghapus salah yang diserahkan atau dipersembahkan kepada dewa. Nah, pada zaman perjanjian atau gereja mula-mula, kata sakramentum dipakai untuk menyebut jenis doktrin atau perundangan. Tetapi sebagian orang lebih senang menyebutnya sebagai tanda materai dan misteri. Sakramen adalah peraturan yang kudus yang ditetapkan oleh Kristus, di mana tanda-tanda bisa dilihat dan dirasa dari anugerah Allah di dalam Kristus, dan keuntungan dari perjanjian anugerah dilambangkan, dimeteraikan, dan ditetapkan untuk orang percaya, dan pada gilirannya menyatakan iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Fungsi sakramen. Baptisan diperlukan supaya semua orang dapat diselamatkan, dan sakramen pengakuan dosa juga sama pentingnya bagi mereka yang telah berbuat dosa setelah mereka dibaptis. Sedangkan sidi, ekaristi, dan upacara peminyakan hanya perlu dilakukan jika dianggap berguna dan telah diperintahkan. Baptisan tidak semata-mata dilakukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan sesuai yang Tuhan perintahkan. Demikian halnya sakramen, tidak mutlak untuk memperoleh keselamatan, karena Tuhan tidak dapat berkarya dan memberikan keselamatan dengan cara apa saja. Tuhan tidak mengikat anugerah pada pemakaian bentuk-bentuk eksternal. Sebab iman sebagai syarat instrumental untuk memperoleh keselamatan, sakramen tidak menimbulkan iman, tetapi menunjukkan adanya iman. Wujud sakramen. Yang pertama, tanda yang tampak. Setiap sakramen berisi elemen material yang bisa dilihat oleh indera. Elemen material yang bisa ditangkap oleh indera seperti tanda atau meterai yang kita terima pada waktu sakramen dilaksanakan. Bagian eksternal dari sakramen tidak saja mencakup anggur, roti, dan air, tetapi ritual kudus yang dilakukan di dalam elemen ini. Dari sudut pandang ini, Alkitab menyebut sakramen sebagai tanda. Yang kedua, anugerah spiritual dalam hati seseorang ditandai dan dimeteraikan. Tanda dan meterai diberikan anggapan sesuatu yang dilambangkan atau dimeteraikan yang biasa disebut sebagai materia interna dari sakramen itu. Hal ini berulang kali ditunjukkan Alkitab sebagai perjanjian anugerah, kebenaran iman, pengampunan dosa, iman dan pertobatan. Sakramen terkait dalam Kristus dan semua kekayaan rohaninya. Sakramen bukan saja menandai kebenaran umum, tetapi juga janji yang diberikan kepada kita dan kita terima dan memperkuat iman kita berkenaan dengan penyataan janji itu. Memperdalam kesadaran kita tentang perjanjian berkat rohania, tentang pembasuhan dosa dan partisipasi kita untuk hidup di dalam Kristus. Sebagai tanda dan lambang, mereka adalah alat anugerah untuk menguatkan
anugerah batinia yang diberikan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Yang ketiga, persatuan sakramental antara lambang dan yang dilambangkan. Biasa disebut sebagai forma sacramenti atau esensi, sebab hubungan antara lambang dan yang dilambangkan membentuk esensi dan sakramen. Menurut pandangan Reformed, tidak bersifat fisik, seolah-olah hal yang dilambangkan terikat pada tanda dan penerimaan dari materia eksterna dan harus membawa partisipasi ke materia interna. Tidak bersifat lokal, seolah tanda atau yang dilambangkan hadir pada satu tempat yang sama, sehingga orang percaya dan orang yang tidak percaya menerima sakramen yang penuh ketika mereka menerima lambang itu. Yang bersifat spiritual, sakramen diterima dalam iman, anugerah Allah yang menyertainya. Lambang yang eksternal menjadi suatu alat yang dipakai Roh Kudus dalam pencurahan berkat ilahi. Kaitan yang erat antara lambang dan dilambangkan menerangkan pemakaian dari apa yang biasa disebut bahasa sakramental, di mana hal itu dipakai untuk hal yang dilambangkan atau sebaliknya. Analisis kritis kelompok. Dalam pemahaman Roma Katolik, sakramen dan firman dipandang sebagai dua hal yang berbeda. Sakramen adalah hal yang lebih penting dibandingkan firman sebagai alat anugerah. Sakramen dipandang sebagai alat anugerah yang nyata, sedangkan menurut gereja Protestan, firman dan sakramen adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Firman bisa berdiri sendiri tanpa sakramen, tetapi sakramen tidak dapat terlepas dari firman. Karena dalam Protestan, firman bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan iman, sedangkan sakramen hanya pada taraf menguatkan iman. Yang kedua, perlu dipahami juga bahwa firman dan sakramen, sebagaimana pandangan Protestan yang sudah disinggung di atas, firman dan sakramen juga ada perbedaan, yaitu firman dapat pergi ke seluruh dunia, tetapi sakramen hanya dapat dilakukan di dalam gereja.